Kristen? Malam bang. Kristen Malam. nih bang? Kristen bang. Malam. Kok kecil suaranya? Kristen? Boleh bertanya ke bang? Boleh bertanya Enggak. ke bang? Abang apa? Kristen Katolik? Kristen Kristen dia. Protestan bang. Ya bang. Kalau di Islam kan kalau mau sholat harus wudhu dulu bang atau gimana? Misalnya perempuan kalau lagi PMS kan nggak boleh sholat ya bang. Terus yang Kalau dipertanyakan? misalnya tiba-tiba Tuhan datang pas perempuan ini pada PMS, bagaimana bang? Ditinggalin aja atau gimana bang? Ya enggak lah. Kita mah. Kalau Tuhan datang ya kita kiamat pak. Gimana bapak? Iya. Kata siapa? Bapak tahu dari mana? Ajaran siapa Ya itu? soalnya Terus? kalau misalnya sementara dia lagi PMS tiba-tiba Tuhan datang, kiamat nih. Apa ditinggalin Ya atau kiamat gimana? lah. Bagaimana pak? Di dalam Islam kan kekuasaan Allah ini meliputi jagat raya. Nggak mungkin pak. Alam ini bisa nampung Allah itu loh. Kalau Ya, datang ke bumi ini ya hancur pak. Gimana ya bapak? jawabannya begini Pak Agen Boy, nggak lama-lama, 3 detik. Walam bisawab, udah gantian saya nanya. Menurut Bang Andre, Tuhan kau ada berapa? Tuhan gua ada. Geno kok Andre? Tuhan itu dahsyat enggak bang? Kok nanya sih? Iya. Loh, kan tadi udah dijawabnya. Walam bisawab kan gitu, cuma Allah yang mengetahui. Nah, menurut Bang Yan, Tuhan kamu namanya siapa? Tuhanku namanya Yesus bang. Nah, silakan Bang Yan. Oke, Namanya Yesus. Yesus. Kalau bapak siapa pak namanya? Itu konsep Tritunggal bang. Konsep Tritunggal. Ya sekarang kalau Yesus itu namanya yang mewujud dari manusia, oke ya, berwujud manusia kan, betul? Nah sekarang saya nanya, bapak itu siapa pak namanya? Bapak namanya itu, aja nggak usah. namanya siapa bapak bapak? yang dipanggil bapak itu Yesus juga bang. Oh bapak Yesus juga gitu. Tritunggal kok Yesus adalah Bapa, gimana sih Pak? Begini bang. Tritunggal cabang mana kau? Begini bang. Tuhan Enggak. Kita kerucutkan. Aduh. Enggak sebentar. Ntar gua turunin loh. Anda kan Tritunggal tadi ngomong. Bapak Tritunggal atau Wanes pak? Wanes gue Kristen bang. Kok lari ke situ? Kristen. Oh Protestan ya Tritunggal lah. Protestan. Betul ya? Nah sekarang Bapak bukan anak bukan Bapak bukan Roh Kudus bukan Bapak, Roh Kudus bukan anak. Berarti kan 3 ini Pak. Itu kan Tritunggal kan gitu Pak. Nah sekarang berarti kalau Bapak itu Yesus, Bidat lah dia Bang ya. Konsep itu udah salah Pak. Kan kejebakan Pak omongannya Pak. Itulah Pak enaknya Muslim itu kalau dijawab siapa namanya Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Kristen siapa nama Tuhanmu? Yesus. Sekarang Bapak saya namanya siapa? Roh Kudus namanya siapa? Ayo. Roh Kudus itu namanya Yesus juga. Tuhan dahsyat tidak bang? Yesus juga. Waduh. Tuhan dahsyat tidak bang? Jadi Nah, ini Tritunggal Yesus adalah Bapa ini. Tritunggal cabang mana Pak? Tritunggal itu kan mengajarkan Bapa bukan putra. Kok Anda bisa menarasikan Bapa adalah Yesus? Itu kan ajarannya bidat, monarki. Itu yang ajarkan itu kan praxeas. Bang. Tritunggal itu Bapak apa? Dalam satu. Bapak Tritunggal kan? Iya. Nah, kalau Bapak Tritunggal, Yesus itu Bapak bukan? Sama aja bang. Yang namanya Tritunggal berarti 3 dalam 1. Loh, Yesus itu Bapak bukan? Yesus itu Bapak bukan? Bapak juga bang. Roh Kudus juga bang. Nah, berarti kau bidatnya kau nggak buka. Tahu kau sekutum video coba. Perisai Trinitas kau buka dulu. Udah bang, udah. Yang namanya apa isinya perisai Trinitas? Isinya perisai Trinitas apa? Isi dari perisai Trinitas itu apa? Trinitas gua nggak tahu. Ya, gua gantilah perisai Tritunggal. Ya, apa isi dari perisai Tritunggal itu apa? Saya Protestan bang. Yang namanya iya. Kalau cuma tri doang, itu berarti 3. Kalau tunggal berarti 3 dalam 1. Iya, kok bisa Anda menarasikan Yesus adalah Bapa? Ajaran siapa itu? Menurut Bapak mustahil kah baginya untuk menjadi 3 bang? Loh, yang ajarkan Tritunggal pertama kali siapa?
Siapa yang ngajarin? Tres personae, una substantia, discreti non separati, siapa? Gue belum sampai ke situ bang. Saya masih Oh awam-awam. ya Allah. Jangan lah Pak. Ya tapi Tritunggal itu ngajarin Yesus bukan Bapa. Jadi saya ajarin Pak ya, konsep Tritunggal yang benar. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya memiliki substansi, substansinya satu, Allah. jadi Kalau mereka sekarang kan berbeda. diganti hipostasis. Iya, mereka berbeda dan bisa dibedakan. Namun Kenapa ketiganya adalah kenapa satu. ada dibilang Tritunggal bang? Kalau beda bang, harusnya nggak pakai tunggal. Nah, karena istilah Tritunggal itu istilah modern. Dulu Bapak Gereja nggak ada yang ngajarkan Tritunggal. Yang ada itu trias, triados, saga triada, tres personae, una substantia, discreti non separati. Nah, Istilah ajaran Tritunggal dari itu mana? baru muncul Itu ajaran dari mana? Tertulian, Gua Bapak nggak Gereja tahu. itu. Gua bukan penanut. Nah, coba Bapak belajar lagi, dibuka sejarah-sejarah gereja kan gitu. Gua belajar Alkitab bang, bukan belajar gereja. Nah, kau dapat Alkitab dari mana? Yang mengkanon Alkitab siapa? Konsili Hippo, Kartago, Florence, Rinte, Vatikan pertama, siapa yang mengkanon? Kalau nggak ada Bapak Gereja, gimana kau punya kitab? Perasaan Berterima kasihlah kepada Bapak Gereja, ya. Kalau nggak ada Bapak Gereja, gimana? Bapak Siapa gereja yang itu mengkanon? Bapak gereja itu siapa? Iya, Bapak Gereja itu adalah Bapak pendahulu kalian. Sebelum ada Protestan itu kan ada 5 gereja apostolik. Ada dari Clement, Polikarpus, Irenaeus, Ignatius. Kalau saya tanya Anda sebagai seorang reform Protestan, yang 66 kitab itu Bapak dapat dari mana? Yang mengkanon siapa? Gue belum sampai situ sih bang, belum paham sampai situ. Makanya pahami dulu sejarah. Nggak ada masalah itu Pak, kita nggak menyudutkan Anda. Alangkah baiknya Anda belajar sejarah dulu tuh, pengkanonan Alkitab. Kalau nggak ada Bapak Gereja ya Anda nggak bakalan bisa pegang kitab yang kayak begini. Saya rasa itu nggak penting sih Pak kalau mau belajar. Loh, kalau nggak penting, Dari orang itu dapat yang penting dapat itu Alkitab dari mana? Gini, oke, Enggak. gini. Kalau nggak penting, terus kamu bisa selamat dari mau masuk surga bagaimana? Lah, bang, caranya selamat itu gampang bang. Apa? Kata Yesus kan, akulah jalan kebenaran. Loh, kok dan kata Yesus? Kamu tahu Yesus dari mana? lah dari Alkitab. Dari mana kok tahu Yesus? Nah, Kamu Alkitab itu yang mengkanon siapa? orang saya bang, baru-baru belum sampai situ. Lah iya. Orang penulis. Makanya Bapak harus berterima kasih kepada Bapak Gereja. Kenapa? Karena Bapak Gereja itu juga mempercayai Yesus adalah Tuhan. Bapak Gereja juga ikut andil dalam mengkanon kitab-kitab Anda. Harus pelajari dong, biar kalau ditanya sama pihak Islam bisa jawab gitu loh. Ya kan, bukan itu intinya bang, bilang harus Loh, siapa yang kok bukan itu intinya? Kalau nggak ada Bapak Gereja, ada nggak itu Alkitab apa? yang dikanon? Ada nggak yang kitab dikanon? Kalau nggak ada Bapak Gereja. Bang, tentang pencipta. Nah, makanya dari itu orang Anda tahu Yesus saja dari Alkitab kan? Ya. Nah, Alkitab yang Anda pegang itu referensi dari Lembaga Alkitab Indonesia atau dari King James Version? Saya rasa Indonesia sih bang, soalnya Ya, Anda juga harus berterima kasih kepada siapa? LAI dong. Bener nggak? Kalau nggak ada LAI gimana Anda bisa tahu Yesus? saya rasa sebelum perjanjian baru ada, Yesus sudah ada. Iya, lu tahu. Maksudnya kau tahu Yesus itu baca dari apa? Emang Ya, kamu kalau lahir sekarang zaman sih dari Yesus? Alkitab. Tapi kalau orang dulu Lah iya. Alkitab itu yang loh. Makanya itu Pak, ceritanya Yesus itu dikanon dalam bentuk satu buku yang disebut sebagai Evangelion. baru tahu saya Ada
belum. Lah iya makanya Anda harus belajar. Kalau perjanjian lama Old Testament itu LXX, kalau perjanjian baru Evangelion. Nah itu dibukukan di kanon supaya pengajaran Yesus bisa kemana-mana gitu loh. Oke. Iya, iya. Udahlah, Nah gitu. terlalu tinggi, Mar. Siapa yang Gua aja pernah belajar sama siapa? Nggak bakal. Siapa? Sama si Pak ini siapa yang sering sub koordinat Siapa? gitu. Mar lupa gitu. Oh Pak Jody, Pak Jody, Pak Jody. Gua muter-muter, gua tulis muter, pusing. Sama si siapa lagi? Bang Bonar, Marasi. Bang Bonar, Iya, mudah-mudahan Bang Bonar. pusing gua. Enggak tadi ya, apa yang tadi yang gua katakan yang di Yohanes 14 ayat berapa itu, bahwa terus siapa si Genep bilang itu jawaban Andre di Kisah Para Rasul 7 ayat 2 gitu ya. Nah, itu menurut Abang nih siapa itu, Bang? Paulus ya, Galatia. Iya. Roh Kudus itu bang yang menurut abang ini Muhammad. Enggak, jangan menurut saya, menurut orang Kristen siapa itu? Ya menurut saya Roh Kudus lah bang, nggak mungkin mengarah ke Muhammad. Kalau Roh Kudus itu orang atau bukan? Pak abang. Orang, Roh Kudus itu orang. Bukan lah bang. Ini. Kalau bukan, kenapa kau disebut Roh Kudus itu? Ya nggak tahu lah. Karena tertulis di situ adalah seorang penolong, bukan Roh Kudus. Yesus pun dikatakan Seorang penolong. Apa? Yesus pun dikatakan seorang. Iya. Yesus Ini manusia lah, Pak. Yesus meminta ya kan kepada Bapa akan apa namanya? Mana sih ayatnya sebentar. Iya, gua udah baca itu bang. Tentang Nah, orang dan, kan seorang. tapi itu roh. Seorang. Roh. Loh, gimana sih kalau orang seorang kok roh? Gak bisa. Kenapa di luar ini saya? Kalimatnya itu adalah seorang. Namanya ada orang yang hidup di situ. Lantas siapa lagi bang kalau bukan roh? Atau menunjukkan gini, Bang, sesuatu harusnya gitu, Bang, bukan seorang. Iya. Suatu nanti Ya. akan datang. Nah, Sekarang suatu itu kan bisa apa aja, Pak. Kalau Bisa, jawaban gitu bisa Roh betul. Kudus jawabnya. Tapi kalau seorang, Abang ini mengklaimkan seseorang. Jadi harus orang berwujud manusia. kok mengklaim itu tulisan di Bible gimana sih? Mengklaim? Katanya segede gabar belajar itu Pak Bible. tulisannya Pak. Seorang Yohanes 14 penolong ayat gitu. 16. Seorang penolong. Nah, kalau dikatakan roh, pasti sesuatu penolong. Bisa jadi begitu, boleh. Ya, itu bisa dibilang ada roh. Ini udah diklaim sama Yesus sendiri, seorang penolong. Nggak mungkin Roh Kudus itu adalah seseorang. Seorang itu satu. Seorang. Nah, orang itu manusia. M-A-M-A, N-U-N-U, Manu, S-I-C-A, manusia. Jadi, jangan kau klaim Roh Kudus itu adalah orang. Nah, sekarang saya tanya, di sini kan tulis seorang. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Roh Kudus? Lantas siapa lagi kalau bukan Roh Kudus, bang? Loh, kalau begitu salah dong ucapannya Yesus bahwa ini adalah seorang. Salahnya dari mana, bang? Loh, ini seorang ini adalah bentuk dari jamak. Kata jamak itu seorang itu adalah sesuatu yang ada, yang berbentuk, yang berwujud. Roh Kudus itu tidak berwujud. Sekarang Yesus seseorang nggak? Seseorang. Iya, berwujud ya? Wujud. Berwujud. Roh Kudus berwujud ya? Ya. Enggak. Dan sekarang seseorang ini berwujud. Kira-kira bagaimana Anda katakan ini adalah Roh Kudus? Ya lantas harus mengarah ke mana, bang? Muhammad. Loh, saya nggak tahu. Enggak lah, Bang. Tapi siapa? Ya, Pak, yang pasti Siapa? Roh Kudus, Menurut Bang. kamu, menurut orang Kristen apa? Yang sudah Siapa? pasti dan pasti itu adalah Roh Kudus. Nah, balik lagi ke Roh Kudus. Namanya Anda mengklaim sendiri sepihak. Menurut Anda, di mana Anda ayatnya bahwa itu adalah Roh Kudus? Bagaimana Anda bisa mengklaim itu Roh Kudus? Bahwa dikatakan di situ kepadamu seorang penolong, seseorang yang berupa wujud. Ayo.
Ayo jawab. Lantas mau kemana bang? Nggak mungkin lah Loh, mengarah ke Muhammad. ditulis di Kan sini, sudah iya jelas. makanya di situ Anda udah pokoknya di hati Anda menolak Nabi Muhammad SAW. Anda menolak itu. Anda Kalau menolak saya dan kenal, banyak sekali berarti bahwa apa pernyataan Yesus kalian orang Kristen menolak. dan walaupun kalau di situ Menolak. tertulis namanya Muhammad, apakah kalian bersedia untuk mengimani Alkitab? Saya mengimani pernyataannya Yesus. Pernyataannya Yesus. Kata-katanya Yesus. Betul. Ayo. Terus? Iya. Tapi di Alkitab itu tidak semuanya perkataan-perkataannya Yesus. Jadi bagaimana saya mau mengimani? Karena Yesus adalah, saya imani Yesus sebagai Nabi Isa alaihissalam, sebagai Nabi Yesus, sebagai seorang Nabi. Betul. Seorang rasul. Jadi, iya Rasul. Jadi pada saat kayak begitu, ya, di situ kan udah ditulis di Yohanes di mana Yohanes 17 ayat 3, Intinya ya kan? Bunyinya, segala firman yang telah kuberikan kepadamu telah kusampaikan kepada mereka, bahwa engkau satu-satunya Tuhan Allah, dan aku sebagai utusanmu. Udah. abang kan mantan Kristen, Gimana? saya mantan Kristen nih bang, malam. Iya, saya Katolik, Katolik. Katolik. Mau ngetes. Mau Pencobaan ngetes. di padang gurun itu apa bang katanya? Janganlah engkau sekali-kali mencobai Tuhan Allahmu sendiri. Apa? Pas ular mencobai Yesus itu apa katanya? Iblis. Enggak, tunggu bukan dulu, ular. jangan lari ke Iya, situ. iya. Itu iblis, jangan lari ke Nggak situ boleh, dulu. nggak boleh. Kenapa? Kenapa kebiasaan kalian ini kalau ditanya sesuatu, lu balikin dulu ke sana. Iya, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, apakah Anda mengimani Yesus? Saya tanya dulu. Saya sangat beriman bahwa Yesus itu Tuhan. Anda mengiman bahwa Yesus itu Tuhan. Betul. Oke, pertanyaan kedua saya aja deh. Ini. Apakah Oh, ya. ya, oke. Yesus punya ibu enggak? Punya? Sekarang saya nanya, Tuhan punya ibu enggak? Itu adalah jalan untuk ke Jangan bumi. dulu. Tidak mungkin. Ini saya oke, jawab aja, Tuhan punya ibu atau enggak? Itu aja jawabnya, Ya, jangan punya, dulu punya. turun-turun dulu. Punya. Hah? Tuhan punya ibu. Punya. Ketika dia Siapa yang menciptakan ibunya? Karena abang tidak mengerti tentang konsep Tritunggal, saya jelaskan. Saya ngerti, Bang, lebih ngerti dari kamu. Saya ngerti, jawab aja. Siapa yang menciptakan ibunya? Siapa yang menciptakan ibunya? Ketika dia menjelma jadi manusia, dia menggunakan Maria karena dia masih suci, makanya dia menggunakan Maria, makanya dia lahir tanpa ayah. Karena begitu suci dia, Bang. Oke. Yang menciptakan Maria siapa? Ya Tuhan lah. Oke, yang membunuh Maria? Yang Tuhan meninggalkan Maria? Mewafatkan? Tuhan juga, oke. Ya. Siapa Tuhan kamu? Yesus. Tuhannya siapa? Yesus. Jadi Yesus membuat Maria meninggal, itu mati. Lah mati kan untuk hidup lagi, Bang. Dunia kan sementara. Jawab aja dulu. Iya atau enggak gitu loh. Ya iya, Bang, iya. Oh, Sudah jadi jelas itu, Yesus juga membunuh Maria gitu kan? Nanti dibangun lagi gitu Iya. kan? Siapa yang membangunkan Maria? Yesus. Karena Anda mengatakan bahwa itu adalah Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, enggak, Tuhan itu mengajarkan membenci orang tuanya atau enggak? Tidaklah. Tidak. Iya. Tidak. Tidak. Buka Lukas 14 ayat 26. Baca deh Nggak sendiri. punya gua, Bang. Oh ya, gue bacain ya, Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Saya bacain ya. Iya, betul. Jikalau seorang datang kepadaku, Yesus ini berkata nih, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara lakinya, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Betul, Bang. Karena siapa Iya. yang harus menjadi Jadi, pengikut Yesus? Itu Jadi harus benci bapak ibunya. tidak. Harus benci bapak ibunya. Iya. Bukan arti Pertanyaan itu saya- dalam membenci, Bang. Barang siapa yang menjadi pengikut Yesus, dia tidak akan memikirkan harta duniawi, Bang. Terutama keluarga. Oh, jika Kayak seorang tadi, datang siapa yang kepadaku dan menolak dia itu, tidak Bang? membenci bapaknya,
saya mengajarkan, saya nanya, apakah Tuhan mengajarkan untuk membenci? Ya, kita tidak harus cuma membaca, Bang, harus dipahami juga. Cuman harus Coba. dibaca, tidak harus difahami, Bang. Oke, pemahaman kamu tentang tadi yang disebut Bang Andre itu, menurut kamu apa itu? Menurut saya, Pengajaran Bang, atau bukan? ya, Itu pengajaran itu bukan? salah satu pengajaran, Bang, bahwa Oke. kalau Oke, kita menginjak, kalau gitu ya Yesus anak durhaka atau enggak? Yesus anak durhaka atau enggak? apa, Bang? Yesus anak durhaka atau enggak? Enggak lah. Oh enggak. Oke, Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4. Gue bukain ya, Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Yohanes 2 ya. Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4 ya. Di sini apa namanya sebentar ya. Sebentar, gue bukain dulu nih. Di sini terjemahan awal ya. Terjemahan awal ya. Ya. Apabila kekurangan air anggur, berkatalah ibu Yesus kepadanya. Berkatalah ibu Yesus kepadanya. Ini kepada Yesus nih. Mereka itu tiada berair anggur. Maka kata Yesus kepadanya, kepada Maria nih, "Hei perempuan, apakah yang kena apa di antara aku dengan engkau? Saatku belum sampai." Kenapa nggak mengatakan, "Hei ibu, hei ibuku sayang"? Kok bisa-bisanya Yesus mengatakan, "Hei perempuan"? Nggak durhaka tuh sama orang tuanya begitu. Nggak tahu siapa yang melahirkannya. Coba kau ngomong ke mama kau gitu pasti ditabok tuh sama mama kau. Ayo, coba.